Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Heri. Apa kabar solidah soleha? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Solidah soleha, Allah menciptakan makhluk hidup sempurna dengan ciri-ciri khusus sehingga bisa dibedakan dengan makhluk lainnya. Allah juga menciptakan makhluk hidup dengan kemampuan bertahan hidup sepanjang Allah menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Artinya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup agar manusia bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Solidah soleha, di tema 2 kita akan belajar tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan pembelajaran setelah menonton video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian adaptasi makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan menurut habitatnya dengan tepat dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya biasa disebut dengan adaptasi. Apa sih tujuan dari adaptasi dan fungsinya? Tujuannya adalah menghindari dari kepunahan. Lalu fungsinya? Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Yang kedua, menghindari dari serangan musuh. Ini untuk hewan ya, karena hewan memiliki ciri khas untuk menghindari serangan dari musuh. Dan yang ketiga adalah untuk bertahan hidup. Solih dan soleha, materi saat ini adalah tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Dan yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Yaitu penyesuaian fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Lalu, adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa artinya ini? Artinya adalah tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut ini adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan tempat hidupnya. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-ciri xerofit adalah lapisan permukaan dilapisi lilin. Daunnya kecil, akarnya sangat panjang dan batangnya tebal. Contohnya adalah kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau berair. Ciri-ciri hidrofit adalah terapung di atas air, memiliki daun yang lebar, tangkainya menggelembung. Contohnya adalah teratai, eceng gondok. Yang ketiga, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri higrofit adalah daunnya tipis dan lebar. Permukaan daunnya banyak stomata sehingga proses penguapannya berlangsung cepat. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Yang keempat adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang asin
atau tergenang di air laut. Ciri-ciri halofit adalah pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Sholih dan soleha, berikut adalah penjelasan beberapa tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, pohon jati. Adaptasi pohon jati dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Yang kedua, kaktus. Batangnya tebal bertujuan untuk menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak. Akarnya yang panjang untuk memudahkan mencari sumber air. Daunnya berbentuk duri, bertujuan untuk mengurangi penguapan dan menangkap titik-titik embun sehingga terhindar dari kekeringan. Dan yang ketiga, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar, bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Permukaan daun dilapisi lilin, memiliki banyak rongga pada akar dan batang, berfungsi sebagai alat pelampung sehingga daun teratai tetap berada pada permukaan air. Yang keempat, bakau. Yang keempat, bakau. Yang keempat, pohon bakau. Pohon bakau memiliki akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah dan muncul ke permukaan air, yang berfungsi untuk memperoleh dan mempermudah dalam penyerapan oksigen. Yang kelima, kantong semar. Kantong semar. Adaptasi kantong semar adalah dengan cara menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Bentuk daunnya seperti kantung yang dapat mengeluarkan nektar yang berfungsi sebagai umpan balik untuk memikat serangga. Sholih dan soleha, Allah menciptakan tumbuhan pasti memiliki manfaat bagi manusia. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, bahan pangan dan rempah-rempah. Dan yang kedua, sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, sebagai bahan pakaian. Yang keempat, penghasil oksigen dan penyaring udara. Yang kelima, sebagai bahan baku. Yang keenam, penghias lingkungan. Yang ketujuh, sebagai bahan industri. Dan yang kedelapan, sebagai media seni. Sedangkan yang kesembilan adalah sebagai pewangi dan sebagai pewarna makanan. Sholih dan soleha, demikianlah pembelajaran tentang adaptasi tumbuhan. Semoga kalian dapat mengambil hikmah serta ilmu yang telah Allah berikan melalui ciptaannya, agar tumbuh keimanan kita kepada Allah yang Maha Menciptakan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.